Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Mbak. Terima kasih banyak udah menjawab salam dan selamat datang di live podcast Gali Bertanya dan juga Ayahman yang nanti akan kita undang untuk menuju ke depan. Sementara waktu biarkan kosong dulu. Saya pengen monolog dulu bentar. Saya pengen cerita-cerita dulu sebentar. Acara kita romansa Ramadan Bahagia Masjid Ismu Yahya. Terima kasih banyak juga udah ngajak saya ke sini. Dan sekali teman-teman perkenalkan nama saya Gali. Nama lengkapnya Gali Wahyudi. Saya punya podcast namanya Gali Bertanya di bawah naungan Getarkan Corporation. Dan hari ini saya diajak untuk ngobrol sama abang saya, Ayahman. Cerita tentang banyak hal, apapun itu insya Allah ini akan menjadi manfaat untuk kawan-kawan yang ada di sini. Kita izin juga kita rekam pembicaraan hari ini, siapa tahu mungkin ada beberapa yang tidak sempat datang di lain waktu dan kesempatan bisa nonton langsung ya. Bisa nonton, bisa live dan juga ada live juga langsung di sini. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah dulu kawan-kawan? Terima kasih banyak udah hadir, sekali lagi dengarkan baik-baik. Kalau kalian punya keresahan, kalau kalian punya banyak pertanyaan nanti silahkan disampaikan di sesi yang sudah dipersiapkan. Jadi sambil menunggu dan juga waktunya, kita sekarang udah jam berapa sih? Oh di jam 8, kayaknya dosa lama-lama ya kawan-kawan. Kita langsung undang, kasih tepuk tangan yang beri kita undang ke depan Ayahman. Nah beliau mumpung masih ada waktu bisa ngobrol sama kita di sini, sharing sama kita di sini. Beliau hadir di sini sama kita untuk cerita-cerita tentang banyak hal. Assalamualaikum Ayah. Sehat ya? Alhamdulillah. Kebetulan agak mirip-mirip ya. Saya di rumah dipanggil Abah. Abah dan Ayah duduk di depan ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Ayahman sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama kita di live podcast Gali Bertanya di acara romansa Ramadan Bahagia Masjid Ismu Yahya dan juga teman-teman dari Posko.hub. Terima kasih banyak udah undang kita di sini. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Nain. Terima kasih kawan-kawan yang udah hadir, yang mungkin sedang menyaksikan dari live streaming juga silakan ya. Nanti mau buat pertanyaan juga silakan. Yang sudah datang juga silakan. Yang masih di luar dari area acara, kira-kira mau duduk kursinya masih banyak kosong nih. Masih banyak kosong, silakan duduk diisi, silakan untuk ditempati. Sambil ngopi-ngopi juga silakan. Ayah sehat? Alhamdulillah ya. Tuh belum hidup tuh. Coba kita cek dulu. Kita pastikan dulu semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Boleh diangkat dikit enggak mikrofonnya? Boleh diangkat lagi enggak? Biar lebih nyaring sedikit. Kes. Kes. Biasanya kalau cek tak cair. Cek bisa di kemungkinan kosong nih kayaknya. Silakan kita atur dulu ya. Baik teman-teman semua yang sudah hadir bersama kita, saya yakin kalian punya banyak keresahan, punya banyak pertanyaan tentang hidup, tentang masa depan, tentang masa lalu, tentang apapun yang akan kalian tanyakan nanti silahkan dipersiapkan dan nanti ada waktunya untuk kalian bertanya. Dan tanpa harus berlama-lama lagi, Ayah izin saya memandu obrolan kita untuk hari ini. Oke, siap. Jadi saya itu termasuk orang yang susah sekali tidur karena banyak sekali hal yang saya pikirkan. Dari mulai zaman masih bujang sampai dengan waktu masih bujang bingung. Ada enggak yang mau nikah sama saya? Setelah nikah bisa enggak saya membahagiakan keluarga? Setelah punya anak dan berbagai macam lainnya, bahagia enggak mereka dengan saya? Selalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang dalam pikiran saya yang mengganggu kehidupan saya. Sehingga saya tuh tidak bisa merasakan tenang, tidak bisa merasakan nyaman, tidak bisa benar-benar tidurnya yang kata orang tuh deep sleep tuh udah tidak bisa gitu. Dan saya yakin kawan-kawan di sini juga banyak merasakan yang sama. Khawatir kalau bahasa anak muda sekarang tuh Gen Z itu overthinking ya, OVT ya, betul gak sih? Betul ya, OVT ya. Nah hari ini saya pengen ngajak Ayah diskusi, ngobrol tentang bagaimana caranya mencari tenang di dunia yang berisik. Kita sekarang sedang berada di tengah orang-orang ramai dengan pembicaraan, dengan pikiran masing-masing. Kita berdua di sini, apakah kita didengarkan atau enggak? Kita enggak tahu. Karena mereka juga sedang bergelut dengan perangnya masing-masing. Pertanyaan sederhana saya untuk awal, ada istilah yang bilang bahwa dunia tuh berisik sekali. Dunia tuh berisik sekali dengan pikiran kita sendiri. Nah menurut pandangan Islam, sebenarnya apa akar dari kebisingan yang ada di kepala kita itu? Ya, makasih Bang Ali. Suara saya kedengaran? Oke. Kedengaran ya teman-teman? Aman ya? Oke. Ada yang suara saya kedengaran? Enggak katanya. Oh berarti dengar. Itu dengar ya. Satu hari ada sekumpulan kodok.
Kodo ini berjalan sama-sama. Terus Bang Ali, 2 kodo ini masuk dalam lubang. 1 lompat jatuh, lompat lagi jatuh, lompat lagi jatuh. Kodok-kodok yang lain itu sadar rombongan mereka ada yang hilang 2. Bercari lah kalau bahasa Pontianaknya, mana kawan aku yang tadi itu? Ternyata 2 ekor kodok ini dalam lubang yang lumayan dalam, lalu kodok-kodok yang lain itu mancing. Ayolah naik, ayo naik gitu. Kodok yang satu nih mau naik, jatuh. Karena udah terlalu sering lompat jatuh, kodok-kodok yang di pinggir lubang tuh bilang gini, udahlah kau enggak mungkin bisa naik. Karena lubangnya terlalu tinggi. Kodok yang satu bilang ya betul juga ya. Tinggi sekali nih, nengok lubang ke atas, lubang kali nengok atas. Anggaplah ini lubang. Anggaplah ini Kita anggap ini lubangnya, lubang. tak mungkin bisa naik. Tapi kodok yang satunya nih naik, jatuh, terluka dan akhirnya mati. Tapi ada satu kodok lagi tuh, dia lompat terus. Dia berhenti di tengah. Dia lompat lagi, berhenti di tengah. Lompat lagi, berhenti di tengah. Sampai akhirnya keluar lubang. Semua kodok surprise. Apa bahasa anak sekarang? Wow, amazing gitu ya. Wow, amazing. Kok bisa kau keluar? Kok bisa kau keluar? Waktu ditanya kok bisa kau keluar, tahu jawabannya Bang Ali? Kodok ini diam ya, tak ada bunyi. Ngapa kau bisa keluar? Dia enggak bunyi lagi, enggak dijawab. Tahu kenapa? Kenapa? Kodok ini peka. Tuli bin conge. Apa? Peka, tuli, bin conge. Paham enggak kira-kira? Iya. Apa? Dia enggak dengarkan apapun yang dikatakan sama kawan-kawan yang lain. Dunia ini berisik kalau kita pasang telinga ke semuanya. Oke. Tapi ada waktunya kita pasang tombol on dan off di telinga kita nih. Mana yang boleh kita dengar, mana yang tak boleh kita dengar. Kalau mau jadi status, update statusnya gini. Semua orang punya hak untuk bicarakan apapun tentang siapapun. Apa? Semua orang punya hak untuk membicarakan tentang apapun tentang siapapun. Ya. Tapi aku juga punya hak untuk tidak mendengarkan omongan siapapun tentang apapun. Ada yang bilang kau gendut. Tergantung sudut pandang. Betul. Nah, kalau bilang aku bebe, aku body bahagia, selesai. Kau gendut, gendut dibanding siapa? Kalau dibanding dengan yang berat 50, ya aku lebih berat. Tapi kalau dibanding dengan 100, aku lebih kurus. Selesai. Kau hitam, hitam dibanding siapa? Kalau aku ke Afrika, aku paling putih. Masuk akal. Jadi tinggi, rendah, kaya, miskin, tergantung pembanding. Makanya tadi di dunia yang katanya berisik nih, ada waktunya kita dengar, buka tombol telinga, ada waktunya kita tutup. Tidak selamanya dunia ini harus kita dengarkan, nanti pusing seorang, overthinking seorang. Oke. Itu Clear artinya ya, berarti bahwa kunci dari semuanya itu ada di kita. Kita yang pencet tombol. Bang Gali bawa handphone nih. Betul. Kapan handphone ini berhenti? Tergantung kita mau on off-nya kapan. Abang tahu. Namanya Smartphone. Abang Kalau gitu smart people. tahu. Sesederhana ini sebenarnya. Tapi, ini saya potong dulu. Sesimpel itu sebenarnya yang harus dilakukan kita untuk bisa menyelaraskan hidup biar bisa nyaman dan tenang. Yes. Tapi kan pada pelaksanaannya. Iya. Pada pelaksanaan tuh banyak hal yang mungkin jadi pemicunya. Ya. Yang banyak jadi pemicunya mulai dari sosial media yang ada, mulai dari berbagai macam yang ada. Ada ya 1, 2, 3 yang tembus tuh. Ya. Nah untuk bisa mempersimpel dan mempermudah agar kita bisa mengontrol diri sendiri secara penuh tuh caranya gimana? Untuk dunia,
lihat ke bawah. Untuk dunia, lihat ke bawah. Tuh ada mobil situ. Dia sponsor enggak? Enggak ya? Nah, Nah mobil yang itu tuh, yang putih yang itu. putih itu. Bagus ke jelek? Bagus. Tergantung. Saya punya mobil yang menurut saya bagus, namanya Mercedes G-Class. Harganya 8 miliar. Bagi saya 8 miliar itu baru keren. Jadi kalau nengok mobil itu murah. Oke, pembandingnya Dunia lihat ke bawah. ke bawah. Maksudnya banyak sekali nikmat-nikmat yang bisa jadi hidup yang sedang kita alami hari ini nih adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Bisa minum di warung kopi depan tuh cita-cita banyak orang. Karena ada yang mungkin standarnya masih warung kopi kampung, warung kopi yang pancung. Bisa masuk mall nih, cita-cita banyak orang. Kehidupan yang sedang kita alami hari ini Bang Ali, adalah kehidupan yang bisa jadi diinginkan oleh orang lain. Dunia lihat ke bawah. Kemarin kita baru jadi saksi meninggalnya Vidi Aldiano, Allah yarham. Tahu enggak kalimat dia yang lagi viral? Dibahas di mana-mana. Gua bersyukur, guanya pakai W ya, G-U-W-A gitu. Biasa kan anak Pontianak mau sosok Jakarta kan. Gua nggak suka main bola sama dia. Kenapa bang? Kaki gua di pangkaknya, kata dia, bale kaki gua di pangkaknya. Kawan-kawan boleh. Vidi bilang, saya bersyukur bisa sakit. Sakitnya kanker dan stadiumnya parah. Lalu kata Vidi, saya bersyukur bisa sakit karena kalau enggak sakit saya enggak punya rasa itu. Jadi kawan-kawan selalu ada hikmah dari setiap kejadian, bahkan untuk sesuatu yang kita anggap mungkin itu adalah akhir dari dunia dan titik terendahnya dari kita, dan ternyata selalu ada hikmah yang diambil dari situ. Termasuk sakitnya almarhum Vidi, meninggalnya beliau, dan hari ini ada sesuatu yang akan diceritakan. Kita akan berlanjut dulu. Kita akan tahan dulu sebentar. Banyak sekali yang terjadi di sekitar kita, terutama kita bisa memantau pergerakan dunia. Sekarang tuh enggak perlu, kalau bahasa zaman dulu tuh enggak perlu jadi orang pintar atau jadi istilah dukun ya, untuk membaca isi pikiran orang. Karena ngelihat buka sosial media kita udah tahu isi pikiran orang seperti apa. Nah oke, udah ada. Isi pikiran orang tuh semuanya ada di sosial media sekarang. Dari status WA, tweet yang dibuat di X atau di Thread dan lain-lainnya. Dan itu tuh bisa mengganggu pikirannya kita juga. Nah kita akan berbalik lagi tentang tadi pesan Vidi tentang bersyukurnya kalau dia sakit ayah. Dia bilang, saya bersyukur saya sakit karena gara-gara sakit saya tahu rasanya connect. Bahasa dia gitu. Connect tuh terhubung. Apa sih yang bikin Vidi itu bilang saya bersyukur? Karena di umur dia semuda itu, seganteng itu, segood looking itu, segood rekening itu, semua centang dia udah punya. Centang popularitas udah, centang biru udah, duit udah, orang kasih, orang nyanyikan lagu dia udah, penghargaan-penghargaan udah, apapun yang dia cari, udah dapat semua. Tapi dia ngerasa kayak kosong, nggak ngeklik. Dan tahu kapan dia dapat rasa itu? Dia dapat rasa itu pada saat dia divonis kanker. Dan pada saat sedang ketakutan itulah baru memutuskan untuk sholat. Pada saat sholat itulah dengan penuh rasa takut, penuh rasa hopeless, putus asa. Makan kepiting di Pulau Karimunting, we are nothing, Allah is everything. Pas Vidi ngerasa di titik nol itulah dia baru ngerasa ada zat yang maha besar, ada zat yang maha hebat, ada sesuatu yang lebih besar daripada yang selama ini dia banggakan. Nah, supaya bisa gampang memahaminya, saya enggak janjian tadi, saya coba tebak-tebak ya, bikinkan slide. Siapa tahu ini bahasa ini bisa dipahami sama kakak-kakak sama abang-abang. Ini fun fact ya teman-teman ya. Kita enggak ada janjian mau bahas tema apa sama sekali sama Ayaman. Saya enggak tahu judul. Enggak tahu. Pokoknya tiba-tiba datang ya. Saya mau ngomong ini. Ayo baca tulisannya apa? Ayo mau cari apa? Cari apa atau cari siapa? Kita bahas ya Bang Ali ya. Yuk. Yuk.
Mulai dari pertanyaan pertama, sebenarnya apa yang kita cari? Oke. Ini level minus. Level apa? Minus. Level minus. Tak punya apa-apa, Hampa pula. hampa pula. Jadi namanya ini SMS, sudah miskin sombong. Ajak sholat sibuk, ajak kerja sibuk. Kerja ngutang terus. Belukar, ketemu bertepok betampar, ngomong miliar-miliar, kawan datang ada gak rokok kos batang. Paham? Kakak-kakak. Tak punya apa-apa, duit tada, saldo minta maaf. Cemana kau sama Tuhan? Tada gak? Cemana gak kau sibuk? Tada. Dia bisa gini, bila lebaran, Ramadan dia tanya sambil ngisap rokok, bila lebaran? Enggak, kau udah lebaran duluan. Ini baru kejadian nih. Tak punya apa-apa, kaya enggak, saldo enggak, utang banyak di mana-mana, bisnis tak ada gak punya. Tak ada apa-apa, hati kosong. Ini level minus. Di mana ini? Di Samudra Atlantik. Di sini tak ada. Sip? Oke, Oke, level 1. level 1. Semua. Tapi Hampa. kenapa dia perlu party? Untuk mengalihkan bosannya. Kenapa dia perlu minum whisky, dia perlu minum, saya lupa namanya yang botolnya bagus tuh apa? Azul. Ada di Saujana? Kata ada ya. Ada gak nih Sojana? Katanya ada, Izul yang ada. Bukan Pocari Sweat ya. Dia perlu minum. Saya ketemu sama orang-orang begitu, jam tangannya Rolex, mobilnya Mercy, barang-barang branded dari ujung ke ujung. Dan setiap mau tidur harus whisky minimal 1 gelas. Dia punya semua. Dia desainer, sekali ngedesain dapat 100 juta, 150 juta. Dia punya semua, tapi hampa. Hampa. Popularitas dia punya, nama besar dia punya, Harta terkenal. ada. Apa pun ada. Ini mall-mall ini dia bisa beli semua barang-barang apa sini. Tapi tanya, kau ngapa? Siapa kawan kau? Chat GPT. Siapa teman kau ngomong? Tak ada, aku telepon-telepon sama Chat GPT ya. Kau curhat sama siapa? Sama Chat GPT. Sama robot. Jadi kalau kata orang Pontianak, kata orang Sambas, asena gile aku. Apa? Asena gile. Asena gile. Jadi dia main-main seorang, sibuk-sibuk seorang. Kalaupun ketemu kawan di grup, ya kawan formalitas ya, arisan kayaknya, hai guys, cipika-cipiki. Di balik, begitu balik badan, kau kena omongan dia. Grup, misalnya grup Besti, Udel, ada grup Udel, abang tahu enggak? Nggak tahu ya, nggak tahu saya. Udel tuh uhti-uhti pedal. Oh nggak tahu. Nah, ya, apa Ada namanya? di sini, ada ya? Ada. Ada ya? Ada atlet malah di sini nih. Ada. Udel apa? Uhti pedal. Uhti-uhti pedal. Jadi udel 1 nih, isinya 4. Nanti ada udel 2, Isinya? isinya cuma 3. Karena isi yang 3 nih ngomongkan yang 1. Ini punya semua tapi Hampa. kenal enggak orangnya? Pernah nengok enggak? Kayaknya punya semuanya tapi ternyata hampa. Bisa Oke. jadi itu kita ya? Bisa jadi Bisa jadi itu adalah kita. level 2. Ah ini. Mohon maaf ya. Apa kata Big Mo? Izin. Tak punya apa-apa, tapi ada rasa. Izin, mohon maaf. Contoh, Izin. saldo minta maaf. Makannya mungkin telur dadar, ikan asin. Duit tak seberapa. Tapi dia bisa ngomong sama anaknya, enggak apa-apa nak, kita tak punya apa-apa, tapi kita punya Allah. Masih mending. Buka puasa, contoh aja, ini saya ngayal, enggak ada. Jangan tersinggung ya. Ciri khas dengar materi saya itu jangan tersinggung, karena ada yang tersinggung habis itu mati bang. Sakit juga. Buka puasa di masjid, sahur di masjid, rajin. Tengok saldo tak ada. Tak punya apa-apa. Tapi masih ada Rasa. rasa. Boleh enggak kayak gini? Boleh. Banyak.
Saya ketemu sama orang-orang yang begini. Saya pernah di fase-fase ini juga. Tak ada mau. Jadi buka puasa di masjid itu bukan karena rajin. Karena Nggak punya apa-apa. enggak punya apa-apa dari rumah. Jadi ke masjid. Saya dengan Bunda Ung tuh pindah-pindah masjid dulu. Supaya pengurus masjid enggak capture, enggak screenshot muka saya. Kok ini Agi, ini Agi? Ini Agi malar kawi datang ke sini. Maka supaya enggak ketahuan saya pindah-pindah masjid. Kalau ada dapat makan gratis tuh, wah dimanapun saya datangin. Saya tahu rasanya lapar Bang Kali. Saya tahu rasanya haus. Hanya sekedar beli air putih itu tak ada duit. Saya pernah di fase itu. Maka tak punya apa-apa, hampa pula ini mudah-mudahan kita tidak masuk. Punya semua tapi hampa kalau bisa jangan. Saya mau ngajak abang-abang masuk ke level 3. Oke. Apa bedanya nomor minus, 1, 2 sama yang ketiga? Apalah bedanya? 1, 2, dan Ada kata kunci di situ. Nampak enggak perbedaannya? Minus, 1, 2, 3. Apa bedanya? Kata-kata apa di nomor 4? Di level 3? rasa. Hah? Di level 1, level minus ada kata-kata punya. Level 1 punya. Level 2 punya. Bang Gali, segala sesuatu, ikut saya semuanya. Segala sesuatu Segala sesuatu terasa indah terasa indah jika belum dimiliki. jika belum dimiliki. Mana jomblo? Yang belum nikah mana? Ada enggak? Pengen nikah kan? Rasa pengen punya suami kayak apa rasanya kan? Nah, tanya sama kakak-kakak yang udah punya suami itu. Dia apa kan suaminya tuh? Ditunjal, injak misalnya. Enggak. Tanyalah sama suaminya bahagia enggak udah nikah? Ah bahagia Ustaz, saat kata dia panjang bahagia. Yang lain diam ya tak tahu nak ngomong apa kan. Udah telanjur pergi berdua. Ya, ada yang modenya mode kak tikaulah gitu. Keluarga mati rasa namanya. Nggak berani banyak ngomong nih ke bagian itu tuh. Bahaya nih. Level 3. Apa yang level 3 tadi? Ada semua. Jadi gini Bang Galih, di zona level 3 ini ada sekelompok manusia yang dia tak perlu punya. Nggak perlu memiliki. Tapi Allah izinkan bisa ngerasakan semuanya. Namanya hak pakai. Hak pakai. Nih, abang orang Pontianak. Terus punya saudara, kawan dekat, CS macam saudara, bilang gini, Lih kalau kau ke Jakarta, kau tak usah nginap di hotel, kau nginap ya di rumahku. Tak usah bayar, toh mobil aku ada, sama driver-driver, kau pakai ya. Bisa enggak abang mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, lalu ngomong sama anak abang yang perempuan 2, nak ini berkahnya silaturahim nak. Kita tak perlu punya rumah, bisa datang ke Jakarta, bisa pakai bila-bila jak kita ini, mobil tak perlu kita sewa. Betul. Abang kakak percaya enggak level 3 ini ada? Mau enggak ada di zona ini? Hah? Ada sudah beberapa orang yang sudah sampai di level ini. Tak perlu punya. Karena sejatinya dunia ini bukan punya kita. Udah ada yang punya. Tapi saran saya yang ini nih enggak usah percaya. Apa? Tak usah percaya. Bantah dulu. Karena kalau tak ada berkelahi, tak ada bantah, tak ada debat tuh enggak seru gitu. Enggak usah percaya yang level 3. Nah, sebelum saya masuk ke poin selanjutnya, Bang Gale ada yang mau ditanya enggak 4 ini? Di bagian sini, betul, saya setuju. Memang mesti didapatkan dulu. Bagi mereka yang tadi ayah bilang bahwa kita tuh sesuatu terlihat indah kalau belum dimiliki. Ya. Itu kenapa kita masih ngejar apa yang kita pengen. Yes. Dan untuk sampai ke titik bahwa kita tidak perlu punya apa-apa tapi kita bisa ngerasakannya. Itu kan butuh proses yang cukup lama ya. Betul. Ada dua. Nggak bisa sehari 2 hari atau Nggak bisa. seminggu 2 minggu itu nggak akan bisa. Ada 2 cara. Satu, ini minoritas. 0,00 sekian persen baru bisa dapat. Gimana tuh? Zona syukur namanya. Alhamdulillahirrabbilalamin saya punya kaki. Alhamdulillahirrabbilalamin saya punya tangan. Alhamdulillahirrabbilalamin saya punya mata. Alhamdulillahirrabbilalamin saya punya telinga. Bila bisa ngomong gitu? Kalau udah kena amputasi tangannya.
kalau udah stroke kakinya. Jadi alhamdulillah nih Bang Gali, zona syukur nih, nggak bisa orang tiba-tiba langsung bilang, alhamdulillah kita punya nikmat. Nggak bisa. Qalilan ma tashkurun kata Allah, sedikit sekali yang bersyukur. Syukuran banyak, bersyukur sedikit. Lalu cara yang kedua apa caranya supaya bisa balik? Ayo ikut saya, kue korket, kue blodar. Kue kroket, kue blodar. Udah sakit, baru sadar. Baru sadar. Orang-orang yang sombong hari ini karena punya duit, sombong karena punya harta, sombong karena punya kerja. Abang cobalah nasehatin. Apa gitu dia lebih kaya? Bang, abang sholat lah bang. Kakak sholat lah kak. Kau siapa? Kau belum lahir aku udah jadi bos dah. Aku nih CEO yang sedang menyamar. Wah CEO. Langsung ada musik ini. Nah, mana teng neng 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 neng. Nggak ada soundtracknya. Itulah itu. Ah, itu. Betul tuh. Jadi bang, nggak bisa nasihatin orang itu kalau dia lagi ngerasa tinggi. Semua akan mentok pada waktunya. Semua. Termasuk saya. Saya ngalamin tuh fase-fase itu. Abis dibantai. Saya dikasih 3 hadiah sama Allah. Apa tuh? Sibuk tiada henti. Kerja dari jam 7 pagi sampai setengah 2 malam. Tak ada gak kaya? Kalau kata orang Pontianak, kalau tak kaya gila. Kaya tak ada, gila ya ada. Waktu di Malaysia tuh. 2, kurang tak pernah cukup. Dapat duit RM700. Saya kan kerja di Malaysia sambil kuliah. Kuliah sambil kerja. Saya dapat RM700, baru pegang duit bang. Tahu-tahu dapat SMS dari bunda, ya motor yang dipinjam sama kakak pecah pistonnya. Pas saya bawa ke bengkel habis RM800. Jadi minus berapa? Minus 100. Selalu gitu, asal dapat duit hilang. Kalau kata orang Pontianak, duitnya sangkut dan sangsut. Duit antu dimakan setan. Tak pernah saya pegang duit tuh. Nampak ya banyak, orang nengok kita kaya, orang nengok kita macam berduit. Kita tak pegang, demi Allah tak pegang benda tuh. Kau nyaman boy, kaya, kau nyaman boy. Palak kau, gitu lah kira-kira kalau bahasanya tuh. Aku ngerasa tak ada. Sibuk tiada henti, kurang tak pernah cukup. Yang ketiga, rugi tak pernah untung. Apa aja yang saya kerjakan pasti bangkrut. Apa aja yang saya kerjakan pasti minus. Apa aja yang saya kerjakan pasti tak pernah datangkan untung. Serupiah pun tak ada. Nah, udah di fase-fase kayak gini nih, biasanya orang tuh baru mau dengar nasihat. Oke. Baru dia cium tangan Ustadz bolak-balik, Assalamualaikum Ustadz. Side A, side B. Jadi kalau miskin datang ke masjid, kalau miskin datang ke Ustadz. Kalau kaya pergi ke Malaysia, main pedal puas-puas gitu kalau udah kaya. Kalau miskin baru ke masjid, datang ke pengajian gitu. Ukti, jadi Kamis ngaji, Sabtu party gitu lah kira-kira. Life balance. Work life balance. Ya, jadi kalau istilah sekarang ya. Kamis ngaji, Sabtu party gitu. Jadi hidup nih biar seimbang gitu. Antara surga sama neraka tuh biar seimbang. Gitu. Sip dah? Oke. Dah. Oke. Gali kayak susah ngomong kayak. Saya masih mencerna bahwa ternyata tidak semua orang bisa dalam waktu yang cepat untuk berada di titik yang dia bisa nerima nasihat dari orang lain. Yes. Kita belajar dari Vidi ya. Vidi itu ngajarkan kita banyak hal. Vidi Aldiano tuh muda, good looking, good reckoning, popularitas, semua centang tuh udah dibereskan sama dia, clean sheet. Tapi sampai di satu titik dia ngerasa, kok aku kayak hampa ya, kok aku nggak ngeklik ya. Macam kita nih orang Pontianak, kasihlah mie tiaw, kasihlah bakso. Tanya, udah makan ke kau? Belum. Bila dia kena temboloknya baru pas tuh. Kena nasi. Ada kenyang yang semu, makan roti, makan kue. Tapi kenyang yang betul tuh kalau kita orang Pontianak nih makan nasi. Betul, makan nasi. Sama, ada bahagia semu Bang Gali. Party, makanya harus pakai obat penenang, minum, kumpul-kumpul sama kawan. Solid. Solid apa? Solid diatur. Hah? Itu sulit ya? Itu sulit ya, beda ya. Sulit. Nah saya potong. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, kita tuh kan kadang nggak perlu harus mengalami sendiri, tapi bisa melihat dari pengalaman orang lain yang ada di sekitar kita.
sebaik-baiknya pengingat salah satunya adalah kematian. Betul. Atau apapun yang terjadi dengan orang lain. Tapi kenapa banyak dari kita yang masih abai soal itu? Walaupun udah ada terjadi sekitar kita masih gak melakukan hal-hal yang mungkin. Apakah karena memang harus merasakan sendiri tanpa harus belajar dari pengalaman orang lain yang udah ada? Jadi memang banyak cobaan yang harus dicobain. Coba diulang. Cobaan yang harus dicobain. Berarti tetap harus kita yang masuk. Bang, saya bilang kena cubit tuh sakit. Tapi saya belum ngerasa. Ah, coba. Iya betul. Sakit. Memang harus ngerasa dulu. Berapa banyak orang yang dengar nasihat langsung masuk, langsung terasa. Enggak banyak. Tapi begitu kena tampar sama kenyataan, kan dibilang nih, ikut saya ya pantunnya ya. Anak raja menanam akasia. Anak raja menanam akasia. Akasia ditanam di rawa-rawa. Akasia ditanam di rawa-rawa. Hati-hati berharap pada manusia. Hati-hati berharap pada manusia. Berharap pada manusia pasti kecewa. Berharap pada manusia pasti kecewa. Lewat ya, jadi pantun. Begitu di PHP-in, di ghosting, kena kasih-kasih coklat, dibilang-bilang hayang. Yang keberapa? Kena ndak di fallback, tak jadi nikah. Nah, baru kau tahu rasanya sakitnya berharap sama manusia. Ayo ikut saya kakak-kakak, laki-laki sejati itu bukan yang bisa ngasih coklat. Laki-laki sejati itu yang berani ngasih tanggal akad. Dah, update status. Berapa dah status hari ini? Update dah tuh, boleh di-update tuh. Nah, jadi laki-laki sejati itu yang ngasih. Kalau ngasih coklat ya cuma 13.000, masa semurah itu? Clear? Oke, next bagian ini clear. Nah, bab ini clear ya. Selanjutnya, Kita masuk. apa gini? Oke. Tadi kan kita ngomong level 3. Betul, level 3 sama dengan 300. Kita anggap ilustrasinya 300. Oke. Jadi gini, abang kakak lihat ya. Untuk sampai di level 3 tadi apa? Ada semua, bukan punya. Ada semua, tapi tetap ada Rasa. Jadi gini, saya cerita bukan untuk ngerendahkan, bukan, tapi pelajaran. Orang pakai mobil Avanza pergi ke masjid, bagus enggak? Tapi saya punya saudara, punya sahabat di Jakarta, pakai Rolls Royce yang harga 20 miliar ke masjid. Rolls Royce tuh kayak mobil Changhong gitu lah. Jadi kalau masih Pajero, sombong tuh rasanya enggak pas gitu ya. Karena ada yang pakai Rolls Royce tetap rendah hati dan bisa pergi ke masjid gitu. Nah, ada semua dan Tetap ada rasa. tetap ada rasa. Jadi dia bisa bersyukur Bang Galih, bisa sekali transfer 9 miliar dan bilang jangan sebut-sebut nama saya dan jangan mention. 9M sekali transfer. Ada di fase itu tuh, keren atau keren sekali? Keren sekali itu. Setuju enggak abang-abang kalau kita sedekah enggak apa-apa banyak yang penting ikhlas? Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Setuju enggak? Pilih mana? Banyak ikhlas atau sedikit tapi diungkit-ungkit? Banyak ikhlas, setuju enggak? Banyak ikhlas, setuju, setuju. Ayo, ini 2026 nih, betulkan pola pikir. Betul. Lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Setuju enggak? Setuju. Cantik enggak? Cantik tuh. Cantik sekali. Oke. Status lagi tuh, buat lagi tuh. Status. Level 3 ya, kita lagi belajar. Mau enggak? Saya doakan abang-abang kakak di level 3. Ada semua, tetap ada rasa. Jadi gini, kaya raya, rendah hati, banyak zakat, banyak infak, rajin sholat. Sip enggak? Jangan sampai udah miskin sombong. Penyakitan kanker. Enggak usah ya. Oke. Yuk, gini. Anggaplah, kan sering nengok ini kan. DP, cicilan, harga. Biasa nengok. Saya belum pernah bahas nih. Lihat ya, tengok. Oke, yuk. Buka bang. Misalnya, abang-abang bayar DP 50. Harganya berapa tadi? 300. Harga 300. Bayar DP 50, cicilannya kan 40, 35, 30, 25. Apa polanya nih? Dari besar Oke, dari besar, kecil, sampai akhirnya 300. di angka 300. Harga yang harus dibayar berapa? 300. Tapi
abang akan kecil cicilannya kalau DP-nya Makin besar. besar. Sampai sini paham? Paham? Harganya berapa tadi? 300. 300. Oke, next. Ini bukan promosi mobil, promosi motor ya, jangan sampai salah nanti. Abang ini lagi promosikan apa nih, cicilan motor kan? Enggak. Ini lagi nyicil hidup. Kalau abang DP-nya 10, abang bisa pakai pola kedua. Cicilannya pertama, Kecil, besar, sampai ke 300. yes. Harga yang harus dibayar, Tetap 300. tapi DP dan cicilannya Dari kecil ke besar. bisa beda-beda. Betul. Berapapun yang abang kakak-kakak bayarkan di depan, endingnya tetap harus bayar 300. 300. Dah? Oke? Paham gak kira-kira ini? Paham? Sekarang yang ketiga. Ada orang DP-nya 10, nyicilnya 10, sampai akhirnya sampai juga di 300. Apalah yang sama? Apa yang sama? DP beda, cicilan beda. Yang sama? Harga. Harga yang harus dibayar. Nggak ada yang instan kaya gitu, nggak ada Bang Aka. Lewat slot kaya, nggak ada. Ngepet kaya, nggak ada. Mohon maaf. Modal lobang, jual lobang, modal ngangkang, nggak bisa kaya. Semua ada harganya. Bayar harganya. Berproseslah. Nggak ada orang yang ujuk-ujuk langsung tiba-tiba muncul ke permukaan itu, nggak ada. Yang kita tengok itu cuma 1%. Yang tak kita tengok 99,9%. Dia nangis, dia berlinang air mata, dia kena ludah orang, dia kena remehkan sama keluarganya. Dia menghindar ketika lebaran nanti, kena tanya, kau udah kawin ke belum, udah punya kerjaan belum, udah punya penghasilan belum, ngapa kau gendut-gendut terus, ngapa kau tak kurus-kurus, habis semua omongan. Dan dia memilih untuk diam, pura-pura bodoh, jadi sandwich generation, bayarkan orang tua, bayarkan adik-beradik, diam terus. Sambil nyuci piring di toko-toko itu sambil berlinang air mata, ternyata dia tulang punggung keluarga. Ada kawan saya tuh pakai dasi, hampir tiap hari pakai dasi. Supaya dibilang kerja, padahal dia kerja di tempat yang tidak ada urusannya sama dasi. Luka setiap orang tuh beda-beda. Sakit setiap orang beda-beda. Dan kita tidak pernah tahu sampai di level mana dan lagi ngapa orang tuh berproses. Oke. Harganya tetap harus dibayar Bang. Jadi kalaulah memang abang-abang kakak-kakak betul-betul mau muncul ke permukaan, bayar harganya. Suka tak suka, mau tak mau, abang kakak harus nyicil. Kalau besar DP-nya, kecil lah cicilannya. Tapi kalau abang-abang santai-santai, ya panjang cicilannya. Panjang gak sampai ke garis finishnya. Ini bahasa bayi, bisa dipahami tak kira-kira? Ada orang bilang nyaman ya ayahman ya. Nyaman, yang kau tengok. Yang kau tak tengok. Banyak yang kita enggak tengok dari orang lain. Beberapa dari orang wajar enggak sih ya kalau misalnya orang tuh hanya, kalau misalnya di sosial media tuh yang diposting hanya kebahagiaan dia, hanya hal-hal baik ya. Tahu-tahu orang yang tahu jeleknya misalnya nih, dia itu kayak gini bah aslinya, itu kayak gini aslinya. Itu hal yang normal atau enggak sih? Tanya sama mereka, sekali foto biasa berapa kali foto? 10, yang diupload setengah. Setengah wajah. Setengah muka maksudnya. Artinya apa? Ada 9 foto yang enggak ditengok orang. Siapa yang biasa ngedit di sini? Ngedit video, Bang Oki. Bang, untuk menghasilkan video durasi 1 menit, berapa stok yang abang perlukan? Berapa? Banyak ya? Banyak tuh berapa? Berapa footage? Berapa ya? footage? Footage-nya itu berapa? Satu momen bisa berapa angle? Perlu satu kamera atau lebih bagus banyak kamera? Lebih bagus banyak kamera? Mungkin enggak. Untuk menghasilkan 1 menit tuh stoknya bisa sampai 30 menit atau 1 jam. Hanya semenit yang ditengok orang itu dihasilkan dari kurang lebih 1 jam. Banyak yang di-delete videonya. Bang Skofan kemarin bikin video klip, berapa kali video klip yang salah? Salah take. Berapa banyak? Ngulang-ngulang adegan yang sama. Letih enggak?
Orang nengok konten yang jadi, mantap boy, video kau boy. Kau tahu-tahu aku nak muntah-muntah syutingnya. Ini Asal nak relate gila ya. aku. Tanya sama mereka, mereka kan pelaku semua. Abang-abang yang buka bisnis mana yang buka bisnis? Apa orang bilang? Nyaman kau boy. Coba rasanya awal-awal ngerintis. Gimana? Tanya sama bos sofa, CEO yang sedang menyamar. Berarti itu artinya bahwa wajar kan kita mungkin tidak menampilkan hal sisi struggle kita, sisi perjuangan kita tuh tidak perlu kita nampakkan kepada orang lain. Susahnya kita tidak perlu kita kasih tengok ke orang lain. Oke, boleh setuju boleh enggak ya? Bang Gali bagus pertanyaannya. Abang-abang, kalau kita posting sesuatu yang jelek, sesuatu yang susah di sosial media kita, ada 3 jenis manusia. Ada berapa? 3 jenis manusia. 1, ikut sedih. Alah kasihan nengok kau. Nah itu. Tapi itu cuma setengah orang. Berapa orang? Setengah. Yang ikut sedih. Tipe yang kedua, tak peduli. Kau nak mampus ke, nak tekangkang ke, nak bersalto-salto ke, kati kau lah. Tidak peduli, di like tak, di follow enggak, ditengok pun enggak. Tipe kedua. Tipe ketiga, ikut senang, nyaman kau, mampus lah kau, udah aku bilang dah, tak bisa kau. Udah aku bilang kau pasti bangkrut. Kira-kira di antara 3 manusia mana yang paling banyak? Hah? Yang ketiga atau yang ke-1, kedua? Tahu. Yang ketiga ya. Oh, pengalaman pribadi semua. Pengalaman pribadi. Mereka ngangkat tangan tuh sambil penuh rasa gitu. Rasa nak pengen jemput ke orang ngasih apa gak usah lah. Kan udah gue padahkan. Lu bengak-bengak tela sih. Padah tuh. Nah, udah gue padahkan. Jangan pernah posting kesusahanmu. Begitu gak sebaliknya bang? Kalau kita terlalu excited memposting kebahagiaan kita. Ada 3 jenis manusia. Ada berapa? 3 jenis manusia. 1, ikut bahagia. Masya Allah, tabarakallah ukhti. Ikut bahagia ya, congratulations, mabruk, alfa mabruk, barakallah fi umrik. Nah, gitu. Setengah orang. Yang kedua, tak peduli. Ketika kau lah kau nak naik pangkat ke, naik pesawat ke, naik kereta api ke, naik jabatan ke, naik darah ke, ketika kau lah. Aku tak peduli. Yang ketiga? Yang ketiga? Ada yang bisa? Pasti dia melihara babi ngepet tuh. Pasti dia jilat bos tuh. Pasti dia ani-ani tuh. Pasti dia ngambil tumbal tuh. Iya betul. Pasti dia melihara dukun tuh. Betul. Apa yang ketiga? Dengki, hasad, tak suka. Sekarang jawab jujur. Banyak yang mana? 1, 2, 3. 3. Nah, ada pertanyaan baru dari jawaban tadi. Kan lebih banyak orang-orang kita didominasi ya, di circle kita mungkin enggak sih, circle saya enggak sih, baik-baik semuanya. Tapi ada beberapa circle atau beberapa pertemanan atau beberapa yang lingkungan, kelompok yang lebih banyak didominasi oleh orang golongan ketiga tadi. Apakah kita lebih penting menjaga perasaan mereka atau kita tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan tentang kita? Karena ada beberapa dari kita balik soal ketenangan. Ya. Kita dapat respon negatif dari mereka mungkin tidak nyampaikan ke kita. Mereka nyampaikan ke orang lain nyampaikan ke kita. Nyampe ke kita dan kita buat jadi kepikiran. Perlu tidak sih kita menjaga pikiran, perasaan mereka? Perlu tidak kita menjaga, janganlah nanti yang ini tersinggung, jangan nanti ini merasa iri dengki lah. Bedakan antara menjaga perasaan dengan menjaga kewarasan. Perasaan dan kewarasan. Mana yang harus dijaga? Kalau boleh saya sharing sama abang-abang. Abang harus jaga, kakak harus jaga kewarasan. Percaya enggak? Bad attitude atau akhlak buruk, perangai buruk itu nular. Percaya enggak? Betul. Sebaliknya, good habit atau good attitude juga menular. Jadi bedakan antara memutus silaturahim dengan menjaga kewarasan. Abang punya kawan nih, hobinya ngutang ya terus. Biar silaturahim tak putus, pinjam dulu 100. Besok aku ganti. Bila dia ganti? Mana ada? Tudung saji jatuh ke rumput. Yuk. Tudung saji jatuh ke rumput. Tudung saji jatuh ke rumput. Hari-hari ngomong meramput. Nambah ndak ilmu kita gaul sama dia? Tada, nambah hutang iya. Abang kakak mau bertahan sama orang-orang kayak gitu. Abang kakak akan jadi manusia begitu-begitu aja.
Bang Galih dengan izin Allah bisa ada di titik ini, saya yakin, berani jamin, pasti milih kawan, milih pergaulan, milih circle, milih celana, milih baju, milih sepatu, milih jam tangan, milih kacamata. Kalau kacamata, baju, jam tangan, celana, sepatu kau pilih, masa kawan kau tak pilih? Berarti wajar dan boleh ya. Harus. Dalam rangka menjaga kewarasan. Jadi dunia boleh keras, kita harus tetap waras. Coba bilang. Asik enggak? Asik tuh. Menjaga kewarasan itu diperlukan daripada menjaga perasaan. Mungkin menjaga perasaan juga tetap boleh. Ayah ya. Gini, tapi kita jaga perasaan orang itu tak pernah mikir, tak pernah apa. dan di waktu itu Semut sembada, cuman kita harus pakai kewarasan kita bahwa Yes. ya udah, enggak usah lah. Iya. Kan ada kawan tuh yang cukup tahu ja. Oke. Ada kawan yang cukup kenal ja. Ada yang kalau bisa menghindar. Ada yang pakai SMS atau WA nanti tuh ketika tangan sudah tidak bisa menjabat, mulut sudah tidak bisa bicara, itu gejala stroke Bang, hati-hati ya. Sisi enggak mau ya? Enggak mau. Ada orang yang kalau kita ketemu Bang Galih, nambah ilmu kita. Ada orang yang kalau kita ketemu sama dia tuh nambah semangat hidup kita. Betul. Ada orang kalau kita ketemu tuh rasanya tuh pengen gitu berbuat baik. Nah orang-orang begitu pegang tangannya, kata Imam Syafi'i bukan kata saya. Kalau orang ini kita ketemu malah nambah utang, nambah dosa. Abang pilih. Pilihan ada di tangan abang. Ya sama kita hidup pasti punya pilihan kawan-kawan termasuk saya, Ayahman dan lain-lain yang ada di sini pasti punya pilihan. Kita mau milih berada di circle yang mana yang membuat kita lebih maju atau lebih terpuruk lagi, membuat pikiran kita menjadi lebih terganggu atau menjadi lebih waras, itu pilihan dari kita. Ya. Jadi itu yang saya tangkap dari obrolan yang sudah kita hadirkan. Ya di sini ada yang mau disampaikan Ada lagi. Gi. Nah, Ada kita lanjut sesudah lagi ini. nih. Abang Kakak lihat, tadi lihat 300 kan, caranya nyicil ada 3 kan. Nah sekarang kita masih ngomong 300 nih. Oke baik, 300 kita masih Ngomong fokus 300, untuk mendapatkan 300 Bang Galih, 1. Oke, 300 dibagi 2, 150 apa 150? 300 didapat dari, gitu cara Oke, bacanya. 300 dapat dari 150, Tambah, 150. betul enggak? Oke, 2. Oke, 300 didapat dari 400 dikurang 100. Betul? Betul enggak? Ya, Apa betul. yang beda nomor 1 dengan nomor 2? Hah? Caranya Ada tambah, ada? kurang. Oke. Terus? 300 didapat dari 150 dikali 2. Betul enggak? Berapa cara dah? 3. Terus? Oke, 300 didapat dari 600 dibagi 2. Dah? Buka satu lagi. Dan masih banyak cara lainnya. Siapa yang bilang untuk dapat Pocari Sweat 1 botol ini harus beli? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang untuk Saya sih tak ada dapatkan ya. 1 botol Pocari Sweat ini harus beli? Ada? Yang membuat kata-kata harus beli itu siapa? Kita atau orang lain? Hah? Kita. Bisa enggak dapat Pocari Sweat tanpa harus beli? Bila? Sekarang? Makasih ya Pocari Sweat. Makasih banyak Pocari Sweat. Udah saya sebut dah Terima nih sponsor kasih. ya. Nah, mudah-mudahan orang-orang Pocari Sweat ini sehat, Mana ada ya? panjang Tuh umur, ada. murah rezeki ya kan. Ternyata untuk dapatkan Pocari Sweat ini enggak harus bisa duduk ya sini. Pura-pura mikir ya, gitu tenganga gitu, pura-pura mikir, dapat Pocari Sweat. Ya Allah, lagi aus tak ada duit, datang sini duduk, dapat Pocari Sweat. Betul ya. Jadi banyak orang bilang untuk dapatkan iPhone 17 Pro Max harus Beli. beli. Kata Ada gak orang. yang bilang harus ngangkang? Saya tembak apa adanya lah. Asal iPhone launching, hotel penuh. Itu Bersihkan hotel. ya, bersihkan hotel. Baru kan ada japu nih.
Untuk berangkat umroh harus nabung, harus kumpulkan duit. Belum tentu. Lihatlah rumus ini boy. Untuk bisa minum kopi enak, harus punya warung kopi ke? Tak. Tinggal sebut ya, Saujana, Saujana, Saujana. Kalau udah sampai 3 kali disebut tak datang tuh memang lah. Kalau aku sih balik begitu tuh. Misal. Biasa kalau orang cepat baper tuh cepat meninggal biasanya. Aduh, jangan Tapi udah baper. di-mention kayak gini masih tak ada Gi. Memang lali, memang parah li. Ya, cuman ini ya. Bengak-bengak ubi li. Minimal telepon lah boy ya, tolong antarkan ke Gaya boy, misalnya gitu. Langsung di chat ya, langsung di chat. Nah, kan kita ndak harus minta-minta gitu lah. Oke, Li. ya jadi saya tangkap bahwa saya yakin kawan-kawan nangkap apa yang disampaikan dari materi singkat di sini dengan menggunakan bahasa yang sederhana mungkin. Bahwa ternyata untuk mendapatkan sesuatu dengan harga yang udah kita punya, caranya Ya. itu banyak sekali. Bisa macam-macam. Dan ini kalau bahasa Qur'annya Bang Gali, fa'alul lima yurid. Tergantung Allah, suka-suka dia, demi Allah suka-suka Allah. Ada yang dikasih gratis, ada yang... Nah ini ada cerita kemarin. Dia bilang dia pengen dapat duit 2 miliar. Saya pengen dapat duit 2 miliar. Terserah caranya gimana. Pokoknya saya pengen dapat duit 2 miliar. Tahu gimana caranya? Oke. Anaknya ikut trip sekolah, tahu-tahu tenggelam di acara sekolah itu, ikut acara, saya lupa, kayak arung jeram gitu. Karena diasuransikan, tenggelam anaknya dan meninggal dunia. Sama pihak asuransi dikasih uang ganti 2 miliar. Apa doa mamanya tadi? Mau duit berapa? Dapat enggak 2 miliar? Tapi anak meninggal, uang asuransi bayar 2 miliar dapat. Hati-hati kalau ngomong. Hati-hati kalau nyebut. Akhirnya ini ibu nyesal luar biasa. Ya Allah, untuk apa 2 miliar tapi anak aku Enggak ada. mati. Makanya jangan minta-minta sembarangan. Terus pertanyaan kayak gini, Ayaman boleh enggak minta duit? Jawabannya, boleh kalau mintanya sama Allah. Pernah nengok orang yang di Ka'bah tuh, ya Allah fulus ya Allah, ya Allah fulus ya Allah. Boleh, boleh. Mintalah sama Allah sebanyak-banyaknya. Bedanya gini Bang Gali, kalau minta sama Allah, makin sering diminta makin suka Allah tuh. Coba Bang Gali minta daun pisang hari pertama. Ambillah Ayaman. Besok saya datang lagi. Bang Gali minta daun pisang. Iya. Berubah dah tuh nadanya. Berubah tuh. nadanya. Hari ketiga, Bang Gali minta daun pisang lah. Ambillah. Tiga. Bang Gali, besoknya saya datang lagi hari keempat. Bang Gali minta daun pisang, kau tebang ya sekalian. Gitu. Itu kalau minta dengan Manusia. manusia. Tapi kalau minta sama Allah, makin diminta, makin suka. Cara minta sama Allah apa? 3 huruf. Namanya Doa. doa. Dan catat baik-baik kakak-kakak, enggak ada di slide. Semua doa pasti dikabulkan. Coba bilang, Baru saya mau nanya itu. Semua doa apakah pasti akan dikabulkan? Dan ternyata iya. pasti pakai shot, pakai to. Ayo, semua ikut saya. Semua doa Semua doa pasti dikabulkan. pasti dikabulkan. Minta apa aja? Dengan 3 syarat. Atau 3 cara, sorry. Dengan 3 cara ya. 1, dikabulkan sesuai dengan yang diminta. Tadi, minta 2 miliar, dapat 2 miliar. Sesuai. Sesuai. Tapi ada harga yang harus dibayar. Apa yang pertama? Sesuai dengan diminta. Namanya taufik. Kebersesuaian antara maunya kita dengan maunya Allah. Connect. 2, dikabulkan di waktu yang Allah tentukan. Walaupun bukan apa yang kita mau. Yes. Di waktu yang kita mau. Di waktu yang Allah tentukan. Misalnya gini, enggak dikabulkan pas zaman kita. Dikabulkan pas zaman anak kita. Saya ngerasa gitu.
Betul nggak? Betul, saya ngerasakan itu. Saya dulu pengen sekolah ke Mesir. Pengen sekali. Tapi enggak pengen ketemu Fir'aun, enggak pengen. Tapi cita-cita sekali pengen ke Mesir. Tapi qadarullah karena saya lulus gontornya makbul. Makbul tuh 5, gitu nilainya. Enggak, ya la ya mutu walayah ya enggak bermutu karena kurang biaya gitu. Jadi enggak boleh ke Mesir, enggak lulus saya. Bahasa Arab tak lulus, nilai tak lulus. Masya Allah, tabarakallah, Allah kabulkannya ke anak saya yang pertama. Anak saya lulus SD ke Mesir belajarnya. Saya bilang, ya Allah baiknya engkau. Aku yang berdoa, anakku yang dapat. Ke Mesir bang, anak saya lulus SD berangkat ke Mesir. 3 tahun di sana, balik sekarang masuk pondok. Dah, apa cara yang kedua? Dikabulkan di waktu yang Allah tentukan. 3, ini yang paling saya suka. Diganti dengan yang lebih baik. Ada satu yang saya cukup mengganjal. Diganti dengan yang lebih baik. Kapan waktunya kita tahu kalau itu yang lebih baik? Pada saat benda itu udah datang atau yang kita minta itu udah datang tapi dalam bentuk yang lain. Kapan kita bisa tahu kalau kita sadar bahwa itu adalah doa kita yang terjawab tapi dalam bentuk yang lebih baik? Biasanya kita udah lupa. Kita tidak pernah ingat dengan doa yang kita ucapkan lagi. Kita udah lupa benda tuh. Lama kita ngerenung. Pas kita ada satu momen, ada satu waktu, ada yang mengingatkan atau ada kejadian apa, kita baru sadar, ini kan doa yang pernah aku minta dulu. Tapi Allah tidak kabulkan dengan bentuk yang aku minta. Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi gini kalau bahasa di TikTok, bahasa Instagramnya, Allah tidak pernah ngasih apa yang kita minta. Allah tidak pernah ngasih apa yang kita inginkan. Allah mengasih yang kita butuhkan. Coba. Lihat ya beberapa ini. Ada enggak doa kita yang tertolak? Enggak ada Bang Kakak. Semuanya berubah bentuk. Ada yang dikabulkannya lama, ada yang dikabulkannya ini, ada yang diganti dengan lebih baik. Ya, doa itu akan terjawab apakah pada saat kita sudah semakin dekat dengan Allah atau mungkin pada saat kita sedang jauh-jauhnya dari Allah, tapi dalam hati kita masih mengingat, kita masih punya rasa dan kita mendoakan secara dalam hati kita. Walaupun mungkin kita tidak jarang ke masjid, jarang sholat, apakah itu tetap juga akan terjawab? Jawabannya suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Jadi gini Bang Gali, kita nih dari kecil didoktrin kalau berdoa dikabulkan. Kalau berdoa dikabulkan. Kita minta sesuai dengan yang ini. Doktrinnya selalu gitu, apa yang kita minta itu yang kita dapat. Padahal matematikanya Allah tuh enggak kayak gitu. Maka mumpung abang-abang kakak-kakak ini punya anak kecil-kecil, kasih tahu, nak Allah tuh kalau mau ngabulkan 3 cara. Dikasih sesuai dengan yang diminta, diganti sampai waktu yang Allah tentukan, atau nak Allah ganti dengan lebih baik. Minta Avanza dapat Fortuner kan? Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Syukuri Alphard yang ada, Hilux adalah anugerah. Setuju enggak? Ada lagunya Betul. tuh. Syukuri Alphard yang ada gitu loh. Hilux adalah anugerah gitu. Oke, kita cukup di bagian itu dan itu cukup jelas sih begini nih ya. Nah ya di bagian ini masih ada lagi yang mau disampaikan enggak sih? Masih banyak cara-cara lainnya. Allah punya banyak cara dan mantik-mantik Allah itu punya banyak sekali. Ya. Dan kita mungkin terlalu awam untuk mendefinisikan itu dengan menggunakan bahasa manusia. Saya kasih doa mau enggak? Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki baru. Yang banyak, yang halal, yang berkah, yang mudah tanpa bermaksiat kepadamu ya Allah. Sip enggak? Sip sekali sih. Ya Allah, Insya Allah dikabulkan. bukakanlah pintu-pintu rezeki baru. Berarti yang lama tetap ngalir, tetap masuk. Kan enggak apa-apa, enggak masuk akal Bang Gali, yang penting masuk rekening. Harus realistis kan? Ya coba tanya emak-emak, setuju enggak masuk rekening? Setuju banget, udah masuk rekening suami ya pindah ke rekening dia. Nah itu yang kita minta, itu dalam bentuk rezeki yang dalam bentuk fisik, dalam bentuk duit berarti kan. Tapi kan rezeki konsepnya bukan hanya dalam bentuk. Kan enggak harus duit Bang Gali rezeki itu. Dalam bentuk Bisa emas batangan, bisa berlian, bisa tambang kelapa sawit. alpat ya. Bisa Tanah. Suka-suka Allah. Maka tadi bilang bahasanya kan apa tadi? Ya Allah bukakanlah pintu-pintu rezeki baru. Yang banyak, yang halal. Coba tepuk sebelahnya. Saya doakan Yang ujung semoga tak ada yang engkau dapat rezeki yang banyak. Halal, berkah,
mudah tanpa bermaksiat kepada Allah. Nggak apa-apa banyak. Yang penting halal. Daripada sikit tapi haram. Sip gak? Sip. Belajar, disiplin kata-kata, ngomong yang bagus-bagus. Nggak apa-apa banyak, yang penting halal. Nggak apa-apa ganteng, yang penting soleh. Daripada jelek masuk neraka. Betul juga, masuk akal. Setuju tak? Betul, setuju. Ya, saya mau nanya lagi satu hal. Untuk mendapatkan ketenangan, kita balik ke masalah konsep ketenangan tadi yang kita cari. Bahwa di dunia ini banyak hal yang kita inginkan, walaupun belum tentu itu yang kita butuhkan. Dan Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada, makanya Allah mengganti dengan banyak hal yang Allah merasa ini loh. Memang seharusnya ini yang kau dapatkan lebih baik. Nah, untuk mendapatkan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah SWT itu, berarti kan kita harus lebih mendekatkan diri dengan beliau, dengan dia. Saya kasih cerita ya. Silakan. Jadi abang kakak lihat tadi ya, 300 tuh ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi, dan masih banyak cara lain. Saya cerita tentang tukang cukur. Cerita tentang apa? Tukang cukur. Ada orang nih lagi dicukur rambutnya. Lalu pas dicukur Bang Galih, si tukang cukur nih bilang, Tuhan itu ndak ada. Apa tukang cukurnya bilang? Tuhan tuh ndak ada. Yang kena cukur nanya, ngapa pula kau bilang Tuhan tuh tak ada? Dia bilang kalau Tuhan tuh ada ndak ada orang miskin. Kalau Tuhan tuh ada ndak ada orang kelaparan. Kalau Tuhan tuh ada ndak ada orang bunuh diri. Kalau Tuhan tuh ada ndak mungkin ada orang susah. Orang yang kena cukur ini diam, ndak ada protes. Karena ndak tahu cara jawabnya gimana. Pas dia balik ketemu orang gila. Orang gila nih rambutnya panjang Bang Galih. Panjang, hitam, kotor, bau, bengam. Dia bilang, dapat jawaban aku. Balik dia ke tempat cukur tadi langsung teriak-teriak. Tukang cukur tak ada, tukang cukur tak ada, tukang cukur tak ada. Tukang cukur pun keluar, kau gila kata dia. Kau yang gila kata dia. Aku ngomong ada bukti. Apa kau bilang tadi? Tukang cukur tak ada. Aku nih tukang cukur. Kau kan ku cukur tadi. Tenang boy kata dia. Aku bawa bukti. Dibawanya orang gila ya. Mana orang gila sebelah sini. Dibawanya orang gila. Ditunjukkan di depan muka tukang cukur. Nih kata dia. Kau tak percaya? Kalau tukang cukur tuh ada. Mana ada orang yang rambutnya panjang kayak gini. Kalau tukang cukur tuh ada. Nggak mungkin rambutnya panjang, kotor, bau, bengam begini. Kalau memang tukang cukur ada, pasti rambutnya bersih, betul, pendek, wangi, cantik, rapi. Dah, coba simpulkan. Oke, berarti dalam artian bahwa sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang ada di sekitar kita, dan kalau kita belum tentu ngerasakannya, itu belum tentu. Kata orang yang kena cukur tadi rambutnya bilang, persis kata dia, bukan Tuhannya yang tak ada. Orang gila ini yang tak datang ke tukang cukur. Coba kalau dia datang ke tukang cukur, pasti kena gunting rambutnya. Bukan Tuhannya yang tak ada, hambanya yang bengak-bengak, ubi. Kitanya yang harus datang berarti. Udah kena panggil, itu toa speaker masjid tuh besar-besar. Hayalah sholat, sampai batuk-batuk yang azan tuh. Tak dengar. Hayalal falah, tak dengar. Nanti sekali datang ke masjid depan imam. Disolatkan. Kena sholatkan. Sekali datang langsung offside. Telajak langsung di bagian depan. Telajak dia. Janganlah. Maksud saya abang-abang, kakak-kakak. Tidak ada cara lain untuk dapatkan ketenangan kecuali dekat-dekat sama Allah. Senang bisa dapat. Tenang tidak bisa didapat dengan cara apapun kecuali dekat sama Allah. Pada akhirnya kita memang harus kembali kepada pencipta. Balik ke server bang. Ibarat gini, kalau yang anak komputer tahu nih, ada prosesor, ada motherboard. Manusia tuh Bang Galih, siapapun, itu persis kayak prosesor. Dia hanya bisa betul dan berfungsi kalau nempel di atas motherboard. Manusia mau secerdas apapun, sehebat apapun, hanya bisa jadi manusia sesungguhnya kalau nempel di tempat yang benar. Di mana? Di masjid.
suka tak suka, mau tak mau, kita pasti ke masjid. Pilihannya dua aja, datang seorang atau Diantar. kena antar. Lah ya pilihan ya itu balik lagi ke kita. Terserah kawan-kawan mau pilih yang mana. Sebelum kita lanjut ada yang mau bertanya? Kalau bisa pilihan ganda ya nanya ya. Supaya dapat ini ya, ada hadiahnya. Ada yang mau nanya enggak? Ada mikrofon enggak kita? Ada ya? Boleh siapkan mobile mikrofon. Ada hadiahnya yang mau nanya, hadiahnya boleh disiapkan dulu. Pertanyaannya kita cari 3 dulu lah. 3 loh. Pilihan ganda. Ayah mintanya pilihan ganda. A, B, C, dan D. Boleh. Silakan. Makasih banyak Pokari Sweat. Ya. Mana tadi? Oke, yang paling depan kakak silakan. Sebelum kita lanjut ya. Hadiahnya boleh disiapkan. Silakan kakak. Udah dapet tadi, jadi untuk yang lain aja. Oh alhamdulillah, ya Allah, rezeki orang lain tuh yang... Oke. Bismillah, sebelumnya syukron Ayahman udah kasih ilmu ke kita semua. Jadi membuka nih pikiran anak muda khusus saya. Bismillah, jadi pertanyaannya Ayahman tadi pilihan ganda. Oke, pilihan ganda gimana ya? Percaya benar dia. Dosa percayakan manusia, jangan berharap dengan manusia. Insya Allah betul. masuk surga bulat-bulat ya. Masuk surga jalur polos namanya. Ya Allah, percaya dia. Oke, insya Allah. Nama Silakan. siapa? Bismillah, perkenalkan nama saya Uul, asal dari Kayong Utara, lebih tepatnya Sukadana. Sukadana. Iya. Jauh ya Ul. Jauh. Silakan Ul, apa pertanyaannya Ul? Pertanyaannya tadi Ustaz, poinnya kan bahwasanya kunci kesuksesan dan sebagainya gitu, itu kan banyak cara nggak hanya satu gitu. Kalau ibarat cara pertama kita belum berhasil, banyak cara lain-lainnya gitu. Oke. Yang Ul tanyakan Ustaz, gimana sih kita dapat hidayah atau insight untuk tadi membuka jalan-jalan yang lain gitu. Karena nggak semua orang tuh dapat jalan-jalan tersebut gitu Ustaz. Mungkin itu aja sih, terima Oke. kasih. Oke, sukses. Ini sukses. Mau cari sukses tuh cari Nggak, teman nih. maksudnya kayak kita kan bahasanya tujuan kita apa sih gitu. Kalau Oke. kita sebagai manusia itu kan pastinya ibadah ya, dapat ridhonya Allah gitu. Nah, Oke. untuk dapat itu tuh mungkin nggak semua orang dapat cara hikmah untuk untuk jalan yang benar gitu Ustaz. Mungkin Oke. itu aja Oke. sih. Ul Terima catat kasih. ya. Langsung catat ya. Saya kasih sederhananya. Catat ya. NCT apa? Oke, boyband ya? NCT. NCT. Apa Ul? NCT. C, T. N itu niat. C itu cara. T itu tujuan. Apa diulang? Niat, cara, tujuan. Pastikan Kaul, tiga-tiganya ini benar. Apa? Niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar. Banyak orang Bang Gali, niatnya benar, caranya salah. Salah. Dia mau ngasih susu anak tapi curi, enggak bisa. Tetap salah. Tetap salah. Dia caranya 2 rakaat, tapi niatnya sholat zuhur, enggak bisa juga. Yang dilakukan 2 rakaat, tapi niatnya sholat zuhur, bisa enggak? Sah enggak sholatnya? Yang dilakukan sholatnya 2 rakaat, Iya. tapi niatnya dalam hati saya niat sholat zuhur gitu. Zuhur kan 4, 4. kecuali kosor. Jadi dia kaul harus sama niat dan cara dan tujuan harus benar. Caranya gimana? Satu aja, belajar. Belajar masang niat yang benar, belajar cara yang benar, tanya sama orang yang udah berhasil. Misalnya kaul mau jadi istri solehah, tanya sama yang udah nikah, jangan tanya sama boti. Kan ada yang kemarin konsultasi. Paham? Emang ngomong apa sih? Boti tadi tuh. Sesimpel itu ya. Tanya sama yang benar. 3, tujuannya. Kakak mau ke Sukadana, naik bis SJS tujuan Kucing. Sampai enggak? Beda tujuan, jauh sekali tuh. Satu ke sana, satu ke bawah. Kalau mau ke Sukadana kemana jalannya? Dari Sungai Raya ke Rasau, terus naik ke Loto, habis itu bismika Allahumma ahya bismika amut, Tidur. bangun-bangun ke Tapang, ya kan? Dia kaul, untuk sampai ke tujuan yang besar itu biasanya ada ciri-cirinya. Tadi tuh Sungai Raya, habis itu Rasau, habis Rasau
Naik kapal. Apa namanya? Teluk Pak Kedai. Terus? Apa lagi? Lupa dah. Apa? Teluk Batang kok susah benar ingatnya. Kalau sudah sampai daerah-daerah itu berarti udah dekat Sukadana. Biasanya Bang Galih kalau kita mau sampai ke tujuan tuh ada sinyal-sinyalnya. Kayak naik pesawat. Para penumpang yang baik kita akan segera mendarat maka kami mohon Anda untuk buka apa tuh? Jendela. Pintu darurat, bukan. Pintu Buka darurat. jendela. Belum nyampe dah buka pintu darurat kemana tuh? Buka jendela, tegakkan kursi, pasang sabuk pengaman, ya kan? Matikan perangkat Anda, kita sebentar lagi akan landing. Biasa kalau sudah sampai tujuan ada tanda-tandanya. Apa tadi Kaul? NCT. Apa NCT? Niat, cara, tujuan. Sip? Ini bukan NCT yang Korea tuh ya? Bukan Bukan. ya? Beda. Oke, udah terjawab Kak Ul? Baik, dua lagi. Ada Ada tidak lagi? kawan-kawan? Dua lagi sebelum kita lanjut. Yang laki-laki dulu. Yang di atas boleh, yang di atas deh. Yang di atas, oh nampak tuh. Mencari tenang di dunia yang berisik. Nah, silakan. Boleh berdiri loh abang. Jangan ditiup mic-nya Bang ya, dia bukan bakwan ya. Tes. Nah, biasa ada orang, Bismillah. kata dia, itu bukan bakwan. Sah. Ya. Bismillah, makasih Bang, makasih Ayahman yang udah ngasih saya kesempatan untuk bertanya. Siap Bang, namanya siapa Bang? Izin perkenalkan nama saya Aris, saya Aris. dari Melawi. Melawi. Oh jauh-jauh Wah, ya, Melawi jauh-jauh. Sukadana. Riz, silakan Riz. Belum balik ya? Belum. Insya Allah. Ntar lagi. Tadi kan sebelum ini kan Ustadz tuh ada kasih penjelasan cara mencapai, yang cara mencicil 300 tuh ada yang dari besar 50, Oh ya, 40. buka slide sebelumnya. Oke, terus? Ada yang dari 10, 20, 30, ada yang konsisten 10, 10, 10, 10. Nah, di sini nih saya masih agak kurang nangkap di sini yang istilahnya tuh cara terbaik untuk kita lah di usia muda nih pakai cara yang mana nih Ustadz? Apakah dari pengorbanan yang besar, DP besar nih sampai turun ke bawah atau dari DP kecil atau yang konsisten nih 10, 10, 10 nih Ustadz? Sekian, Oke. terima kasih. Pernah dengar istilah, mohon maaf izin. Pernah dengar istilah panas-panas tai ayam? Saya ngomong tai tidak enak ya. Kotoran ayam. Udah disebut. Pernah dengar tidak istilah itu? Bagus atau jelek? Jelek. Anak muda biasanya semangat di awal, tidak semangat menyelesaikan. Biasanya. Abang Aris kira-kira, ya gini, tepuk dada, tanya selera. Di antara 3 cara ini, mana yang menurut Bang Aris abang bisa lakukan dan abang bisa paksakan? Mana? Bayar besar di awal. Ilustrasinya kita yang ada di sini ya Bang Aris ya. Nah, manalah yang kira-kira menurut abang bisa abang lakukan? Mampu DP 50 atau mampu DP 10 atau DP 10 tapi dengan cicilan yang skema cicilan seperti ini. Ini bukan masalah leasing ya, ini bukan masalah leasing. Bukan. Ini bukan leasing, nyicil hidup. Yang mana kira-kira Menurut Bang yang... Aris yang kira-kira lebih realistis untuk diwujudkan yang mana? 1, 2, 3 coba. Yang kedua kayaknya. Yang kedua, Yang kedua, makin lama makin naik. makin lama makin besar. Berusaha meningkatkan diri. Berusaha, oke. Itu pilihan abang. Kalau saya ditanya, saya biasanya ngambil yang nomor 3. Ngapa? Flat. Bahasa Qur'annya istiqomah. Apa istiqomah tuh Bang Haris? Melakukan hal baik berulang-ulang. Mau saya kasih doa? Ayo ikut saya. Allahumma Allahumma. paksain. Dah. Gimana? Kakak-kakak datang ke sini terpaksa enggak? Masa? Kalau tidak dipaksa pasti tidur. Abang kakak puasa dipaksa enggak? Paksa di awal. Kalau Paksa, tak betul, puasa betul. aku sembat kau. Paksa dipaksa. Kalaupun bahasanya dikasih hadiah tetap judulnya Betul enggak? Bang Aris sudah Jadi, nangkap? Abang pilih. Tidak masalah siapa ada di mana hari ini. Yang penting kau mau kemana dan kau cicil dan bayar harganya. Jadi bangkrut,
ditinggalkan kawan, tidak punya sahabat, itu bukan masalah, tidak ada masalah. Yang penting abang memilih untuk terus berjalan, walaupun harus merangkak, meneteskan air mata. Dan mohon maaf, orang tidak pernah peduli sama proses kita. Telanlah proses itu sendiri. Tidak ada satupun manusia yang peduli dengan prosesmu. Simpan semuanya, rekam, ceritakan nanti di puncak kesuksesan. Oke? Sip? Dah. Sip, Bang Aris ya. Oke Bang Aris, sukses selalu Bang. Mudah-mudahan Abang jadi orang hebat, jadi orang sukses, jadi orang yang diberkahi Allah. Semoga istiqomah, semoga konsisten ya. Pilih Bang Aris, pilih. Oke? Mau yang cepat, mau cicil yang atas mana? ada bisa tuh. DP besar tapi. DP besar. Satu lagi. Oke, di belakang dulu ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita, Ustadz ini izin pertanyaan dari teman saya ya, lebih Oke. tepatnya. Boleh, Kak. Tentang ketenangan, masih tentang ketenangan. Jadi beliau ini kawan saya perempuan dan sudah menikah, posisinya lagi LDM dengan suaminya. Adapun di posisi lain orang tua atau bapaknya itu sedang sakit dan gak ada yang ngurus gitu Ustadz. Jadi langkah apa yang harus diambil oleh teman saya ini? Apakah harus tetap mengabdi kepada orang tuanya atau mengurus suaminya? Dan Kawan ini kakak ini perempuan kan? iya lagi galau dia Ustadz. Terima Galau kasih. tuh gangguan lanjut usia. Bukan. Nah, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya baru tahu ada akronim itu di sini. Kak, ingat enggak tadi? Bilang sama kawannya Kak ya. Bilang sama kawannya, ada kekuatan yang jarang dipakai. Kekuatan itu namanya doa. Ya Allah, kalau memang ngurus orang tua ini baik menurut Engkau, ya kan? Mudahkan dan lancarkan. Kan masih koma nih doanya. Ya Allah, kalau memang ada pintu rezeki buat suami saya untuk bisa kerja yang dekat sama saya, tolong dekatkan ya Allah. Kakak-kakak nih yang udah jadi istri nih sebenarnya ada satu potensi yang jarang dimaksimalkan. Doakan suami di atas sejadah tanpa harus posting Instastory. Hai Uhti lagi ngapain? Sorry aku lagi sujud. Masya Allah Uhti, si paling sujud. Nggak usah gak gitu-gitu benar. Tapi tanya sama suami-suami kakak-kakak, kalau misalnya kakak udah selesai sholat, kakak foto sejadah ya tuh, bilang gini ya, mendoakanmu dari atas sejadahku wahai suamiku. Itu suami langsung berasap Kak, menyala bangku gitu lah kira-kira. Langsung energinya langsung bagus ya. Langsung semangat. Gini Pak, saya kasih rahasia boleh enggak Kak? Bilang sama kawannya ya, suami nih, hampir semua suami, kalau yang nusuk tuh teman sekantor, kawan bisnis, kawan dekat, dia kuat, insya Allah kuat. Dia masih bisa. Tapi kalau yang nusuk istri seorang, sakitnya tuh luar biasa. Mohon maaf, boleh enggak saya lanjutkan? Kenapa banyak hari ini laki-laki selingkuh sama perempuan yang lebih jelek? Tahu Kak, jangan pura-pura polos gitu mukanya. Masa laki-laki ganteng selingkuh sama pembantu, perempuan jelek gitu. Tahu enggak ngapa? Bukan karena istri pertama nih kurang cantik, bukan. Tapi enggak tahan sama mulutnya. Ini memang cantik, tapi bisa ngomong gini Bang Galih. Apa kau nih jadi suami? Penghasilan cuma 2,5 juta. Aku sekali live TikTok 25 juta. Coba, saya tanya laki-laki. Kita kena gitu kan, hancur enggak? Langsung berkeping-keping. Kau tusuklah dengan kawan sekantor, ditusuklah dengan teman kerja. Bisa kita fight, gini ya. Tapi kalau ada istri seorang yang ngomong, nah dia kenapa selingkuh sama pembantu? Kenapa selingkuh sama perempuan yang lebih jelek? Kata-katanya lembut. Nje mas, monggo. Itu yang diperlukan dia. Kau cantik, gigi putih, bekawat sana, bekawat sini. Ngomong kasar, enggak betah dia. Ketemu sama hantu belau. Ini di Samudra Atlantik, jangan tersinggung ya. Nggak ada di sini tuh, nggak ada. Aduh. Nggak ada, jauh. Nggak ada Di sini semuanya solehah semuanya apa? Hah. Iya. Jadi bilang sama kawannya, doa minta sama Allah dikasih takdir terbaik. Suami datang balik, orang tua sembuh.
minta sama Allah. Selama proses doa yang diperbesar prasangka baik. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Oke Kak, sip. Sampaikan ke kawannya. Insya Allah ya doanya dipakai, ilmunya itu luar biasa sekali, silakan dipakai. Nah ya ada satu ya Gi, yang ada beberapa terakhir lah. Menurut saya harus saya tanyakan hari ini Kak ya, selagi ketemu. Kalau ada orang atau kawan-kawan atau sebagian dari kita yang udah terlanjur tenggelam jauh dengan dunia dan sangat sulit untuk keluar dari kebisingan yang selalu mengganggu. Dan dia pengen cari ketenangan yang dicari tersebut itu tadi, bahwa dia udah punya semuanya tapi tidak dapat ketenangan. Langkah awalnya untuk mencari ketenangan atau memulai langkah kembali itu dari mana? Ada teluk. Tahu teluk? Nah, Kalau pecah dari luar, dia jadi teluk dadar. oke. Saya ulang. Telur pecah dari luar jadi, Telur dadar. tapi kalau pecah dari dalam, dia jadi ayam. Mana yang lebih mahal, jadi ayam atau jadi telur dadar? Ayam. Betul. Ayam simbol kehidupan. Telur dadar simbol barang jadi lauk. Bang, saya ngulurkan tangan ke Abang Galih. Abang langsung sambut tangan saya. Berarti abang punya keinginan dari dalam hati untuk keluar. Berapa banyak orang yang sudah kita ulurkan tangan berkali-kali, dia bilang, makasih aku mau di sini. Ulat, belatung, tahu belatung? Yang biasa di bangkai-bangkai itu. Kita bilang sama dia, hai belatung-belatung yang terhormat. Ada madu di sana, ada kerupuk basah, ada siomay, ada ramen. Nggak, aku suka makan tai, kata dia. Sekali lagi saya ulurkan tangan. Banyak enggak orang yang kita sering ulurkan tangan, dia tak mau nyambut tangan kita. Ayolah boy, sini lah, aku nengok kau nih kasihan. Sini lah, ikut aku yuk. Aku bantu kau, aku bukakan lapangan kerja. Enggak, aku di sini ya. Nyaman dah aku di sini. Jadi Bang Galih, sebenarnya bukan pertolongan itu tak datang. Saya boleh kasih contoh satu lagi enggak? Silakan. Ada kapal. Tenggelam. Lalu ada satu orang dalam laut nih, dilemparkan pelampung. Apa dia bilang? Nggak, aku nunggu Tuhan, kata dia. Apa dia bilang? Nunggu Tuhan. Aku nunggu Tuhan. Datang lagi Skoci. Skoci itu kapal kecil. Ayo naik. Apa kata dia? Nggak, aku nunggu Tuhan. Dah. Datang kapal nelayan besar. Ngelemparkan tali sama pelampung. Naik bang, naik bang. Nggak, kata dia. Aku nunggu Tuhan. Habis itu keletihan dia berenang bang. Tenggelam dan mati. Begitu mati dia langsung protes sama Tuhan. Tuhan, kata dia. Cemana sih, kata dia. Aku nih minta sama kau supaya kau tolong aku. Apa kata Tuhan? Ditepuk palanya. Pala kau, kata dia. Aku udah 3 kali dah datang. Ngasih kau pelampung, ngasih kau skoci, ngasih kau kapal nelayan. Itulah aku datang 3 kali. Ngapa kau tak ada naik? Ngapa kau tak bilang Tuhan? Kau udah mampus dulu baru aku kasih tahu, kata dia. Nyambung gak abang kakak nih? Nyambung, iya betul. Nyambung gak? Apa artinya? Pertolongan Allah tuh bukan datang sekali, berkali-kali. Kita aja pura-pura tak dengar. Yang ngelamar kakak tuh banyak udah. Yang ngajak nikah tuh. Kakak kan terlalu Standarnya beda kali ya? beda spek. Beda? Enggak, beda keyakinan. Yang sana yakin, sini tak yakin. Jadi Oke. Bang Galih, apalah kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa pertolongan Tuhan itu datang dari mana saja, dalam bentuk apa saja. Kita yang kadang tidak peka. Jadi apapun di dunia ini berisik kayak apapun, kalau kita memutuskan untuk tenang dan memilih untuk tenang, kita akan dapat ketenangan itu. Kita yang nentukan, tombolnya di tangan kita. Dan pasti sadar bahwa pertolongan itu datang dari mana aja. Iya. Abang bisa ada di posisi hari ini, abang yang nentukan atau pengaruh dari luar. Iya betul, saya yang nentukan. Hah, Saya yang milih untuk duduk sama ayah di sini hari ini. Saya yang milih untuk menerima permintaan dari kawan-kawan untuk duduk di sana sama ayah. yes. Kita yang milih kan? Saya yang milih.
Abang yang punya dua pilihan kan, tidur betul. atau datang ke sini. Datang sini. Saya juga sama. Saya datang ke sini, saya tahu saya akan ketemu orang-orang baru yang mungkin belum tentu dengarkan omongan saya. Tapi minimal ada 1-2 orang yang mau dengarkan. Mana tahu ini yang nanti di hadapan Allah jadi penyelamat saya. Oke. Mungkin tidak duduk di sini beliau, duduknya di belakang sana. Ada di Duduknya di atas. atas itu. Di mana-mana mungkin dia cuma dengar-dengar sekilas. Tapi masuk dalam hatinya lalu dia bilang, aku mau berubah jadi orang yang lebih baik. Lewat wasilah Bang Gali. Bang Gali masuk surga. Lewat wasilah Alhamdulillah. kakak itu masuk Insyaallah. surga. Amin, amin, amin. Sip amin. nggak? Sip. Oke. Ya, sebelum saya tutup, ada enggak dari sini yang mau disampaikan lagi dari materi yang Terakhir. sudah ya persiapkan? Mana slide tadi terakhir Bang Dapi? Oke, ini gambaran bahwa masih Terus? banyak cara untuk mendapatkan ya dari harga yang sudah ditentukan. Dah. Dah ya. Jadi abang-abang kakak-kakak untuk sampai di level 3 ini ada banyak cara. Saya ulang, untuk sampai di level 3 ada banyak cara. Bilang, ya Allah terserah engkau. Pilihkan cara yang terbaik untuk hidup hamba. Aturkan ya Allah. Settingkan ya Allah. Pilihkan ya Allah. Kemarin aku ngatur berantakan semua gitu apa? Relate tuh. Yang senyum-senyum ini pasti pernah ngatur Betul seorang nggak? dan berantakan. Kan, wah kayaknya gini lah hidup tuh, kayaknya gini lah. Berantakan enggak? Nah sekarang mulai hari ini bilang, ya Allah tolong aturkan yang terbaik. Aku percaya dan yakin, seyakin-yakinnya, engkaulah sutradara terbaik dalam hidup hamba. Atur ya Allah, aku ngikut. Sip, enak enggak kalau doa kayak gitu? Coba Bang Gali, ya Allah aku punya anak perempuan, aku punya istri perempuan kan? Perempuan lah. Ah, perempuan. Ya. Cuman ini ayah. Ada gak orang punya? Ya Allah tolong aturkan hidup hamba. Ya Allah, Yang terbaik. tolong aturkan hidup hamba yang terbaik. Ini doa terlalu muluk-muluk atau realistis? Realistis. Boleh enggak berdoa kayak gitu? Inilah yang disebut dengan ridho. Menerima dengan lapang dada semua ketetapan Allah yang sudah terjadi. Dan pada akhirnya apapun yang diberikan oleh Allah ke kita dari berbagai macam cara itu tadi bisa kita terima dengan ikhlas. Ya, ridho namanya. Ridho. Ikhlas itu kalau beramal karena Allah. Oke. Kalau menerima dengan lapang dada semua ketetapan Allah yang sudah terjadi, namanya ridho. Misalnya kita dapat musibah, kita terima nih, kita ridho. Oke. Kalau kita ikhlas tuh kalau kita beramal karena Allah, tidak peduli dengan manusia. Itu ikhlas namanya. Baik, terima kasih banyak. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ayahman. Sulit untuk menemukan waktu yang tepat untuk bisa duduk berdua kayak gini Masya di Allah. hadapan kawan-kawan untuk ngobrol dan dapat insight-insight baru ya. Jadi hari ini kita berbicara tentang bagaimana caranya mencari ketenangan dalam dunia yang berisik, yang sebenarnya berisik itu datangnya dari luar. Sedangkan yang punya kontrol badan adalah kita. Kita yang bisa nahan apa yang bisa kita masukkan ke dalam pikiran kita, apa yang bisa kita tahan tetap di luar. Seperti yang sudah disampaikan Ayahman tadi, semoga ini bermanfaat. Tapi terakhir Ayah, ada enggak pesan-pesan yang mau disampaikan untuk kawan-kawan yang ada di sini? Sebelum mereka pulang, biarkan mereka pulang dalam keadaan berpikir yang nyaman dan hidupnya mulai menentukan arah dan terserah caranya seperti apa. Mau nyicil, mau DP berapa, terserah. Silakan. Oke, ikut saya ya. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Kalau tak ada niat, Kalau tak ada niat, pasti banyak alasan. pasti banyak alasan. Tepuk sebelahnya pelan-pelan, jangan banyak alasan. Apa tadi? Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau tak ada niat, pasti banyak alasan. Saya doakan abang-abang kakak-kakak semuanya nih sehat, panjang umur, Amin. murah rezeki, Amin. cepat lunas hutangnya. Tak ada hutang, cepat lunas hutangnya, bisa pergi haji, Amin. bisa pergi umroh, Amin. sekeluarga, Amin. dengan fasilitas terbaik, di waktu terbaik, bersama orang-orang baik, dengan cara-cara terbaik. Amin. Dikasih hidup yang kaya raya, murah rezeki, sehat, berlimpah, hidup tenang, tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup bahagia tanpa pura-pura, hidup berkah di jalan Allah, istiqomah sampai jannah.
tepuk sebelahnya bilang wajah kayak engkau ini, wajah-wajah penghuni surga. Cocoknya di surga, enggak cocok di neraka. Sampai jumpa di surga. Bilang apa? Sampai jumpa di surga. Salaman. Bilang sampai jumpa di surga. Sampai jumpa di surga ya. Sampai jumpa di surga. Sampai jumpa di surga, Bang. Sampai jumpa di surga. Sampai jumpa di surganya Allah, Bang. Amin. Insya Allah. Menangkap burung puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jalan-jalan ke rumah ayah. Di rumah ayah makan kue putu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ayahman. Terima kasih untuk insight yang luar biasa. Hari Lebaran bertabur kasih lengkap dengan lapis belacan. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada salah, sudilah kiranya untuk dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kawan-kawan. Terima kasih.